Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atuz Zahidin yang mulia, Bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebagai hamba Allah yang beriman, Bapak Ibu, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, syukur itu ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, keyakinan dalam jiwa bahwa semua nikmat bersumber dari Allah meskipun terkadang melalui perantara orang lain. Saya ulang, syukur dengan hati, keyakinan dalam jiwa bahwa semua nikmat bersumber dari Allah meskipun terkadang melalui perantara orang lain. Contoh, suatu saat anak ibu yang di Jakarta nelpon, "Assalamualaikum Mak." "Waalaikumsalam. Uang yang saya transfer 2 juta udah sampai." Kata ibu, "Alhamdulillah sudah." Secara adat yang mengirim uang anak yang di Jakarta, tapi keyakinan di hati kita ini rezeki bersumber dari Allah melalui perantara anak saya. Andaikan Allah tak mengasih dia rezeki, tak mungkin rezeki itu sampai ke kita. Atau andaikan Allah mengasih anak rezeki, kalau hatinya tidak terbuka, tak mungkin juga rezeki itu sampai kepada kita yang 2 juta. Buktinya, waktu dia lajang, tiap tanggal 1, 2 juta. Tanggal 1, 2 juta. Selepas dia menikah, tak ada lagi. Karena kebetulan istrinya melarang-larang. Karena dia dapat istri BCL, bini cilako. "Abang, orang tua abang terus abang kasih. Orang tua aku tak pernah abang pedulikan." Kalau berani suaminya dia jawab, "Dek, kalau kau membeli madu, jangan cari madu yang masam. Kalau kau tak mau ku madu, jangan kau macam-macam." Keren ya. Saya berani ngomong itu di sini, di rumah enggak. Jamaah yang mulia, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Afdalu zikri la ilaha illallah. Si abdal zikir la ilaha illallah, wa afdalud doa alhamdulillah. Si abdal doa adalah alhamdulillah. Yang ketiga, asyukru bil af'al, syukur dengan perbuatan, menggunakan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkan nikmat kepada kita. Bahasa simpelnya, menggunakan nikmat yang Allah kasih ke jalan yang Allah ridhoi. Saat itulah kita disebut dengan orang-orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, janji Allah di Al-Quran surah Ibrahim surah 14 nomor ayat yang ke-7, "Wa id ta'azzana rabbukum." Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, "La in syakartum la azidannakum." Jika engkau bersyukur, janji Allah menambah nikmat. "Wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Kalau kamu kufur, adab Allah sangat pedih. Selanjutnya, salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang mulia, judul kajian kita pada malam kedua ini, keistimewaan Al-Quran dan pembacanya. Ada 3 yang akan saya sampaikan pada jumpa kali ini. Insya Allah akan Ustadz bahas secara dalam dan tajam, setajam mulut tetangga. Yang pertama, apa keistimewaan Al-Quran Pak Ustadz? Keistimewaan Al-Quran yang pertama, solat kita tidak sah tanpa membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "La solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab." Tak sah solat orang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka di satu ayat, nama suratnya Al-Hijr, urutan surat 15 nomor ayat 87. Sebelum kita membaca ayat Quran, kita baca bismillah dulu, a'udzu dulu. A'udzubillah, karena ada ayatnya, surah An-Nahl surah 16 nomor ayat 98. Apa kata Quran? "Fa idza qara'tal Quran." Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk.
Kalau anak kita nanti nanya, "Ma, kenapa sebelum baca Quran baca a'udzu?" Inilah dalilnya. An-Nahl surah 16 ayat 98. Ayat yang tadi tentang ayat Al-Quran, tak sah solat kita kalau tak membaca surat Al-Fatihah. Al-Hijr surah 15 ayat 87. Apa kata Al-Quran? "Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anil azim." Kata Allah, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sab'am minal masani. Sab'atun berapa? Wahidun, satu, isnaini, dua, salah satun, tiga, arba'atun, empat, sittatun, enam, sittatun, sab'atun, tujuh. Walaqad atainaka, kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sab'am minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan Al-Quran yang agung. Pertanyaannya, apa 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu? Surat Al-Fatihah, karena tak sah solat kita tanpa membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Keistimewaan Al-Quran yang pertama, tak sah solat seorang hamba, seorang muslim kalau tanpa membaca Al-Quran. Keistimewaan yang kedua dari Al-Quran, Bapak, Ibu, Al-Quran Allah yang menjaganya dari penambahan, pengurangan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Maka di Al-Quran lagi-lagi nama surahnya Al-Hijr, urutan surah 15, nomor ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, wa inna lahu lahafizun, kami yang menjaga Al-Quran. Menjaga dari apa? Dari pemalsuan, dari penambahan, dari pengurangan, dari pengeditan, dan lain sebagainya. Keistimewaan Quran yang kedua, Allah berjanji dalam Al-Quran, Allah yang akan menjaga Al-Quran. Keistimewaan ketiga dari Al-Quran, isinya tidak ada yang kontradiktif. Kontradiktif itu yang bertentangan. Di satu ayat Allah mengatakan Tuhan itu Esa, di ayat yang lain pun tetap Tuhan itu Esa. Mana contohnya? Surah Al-Ikhlas, urutan surah 112, nomor ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Di satu ayat Allah mengatakan Allah itu Esa, di ayat yang lain pun tetap Allah itu Esa. Nama suratnya Al-Kahfi, urutan surat 18, nomor ayat 110. Kul, katakanlah, innama ana basyarum mislukum, kata Nabi, aku manusia sama seperti kalian, cuma yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja, kata Nabi, aku diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada kalian Allah itu ilahu wahid, Tuhan yang Esa. Di ayat yang lain pun tetap juga Allah itu Esa. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 163. Bapak Ibu hafal ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahma. Allah itu Tuhan yang Esa. Maksudnya di satu ayat dengan ayat yang lain isinya tidak ada yang kontradiktif, yang bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Keistimewaan yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran menantang bagi orang-orang yang ingin merubah Al-Quran, dan Allah mengatakan tidak akan mampu Al-Quran diubah dan ditukar. Mana ayatnya? Al-Baqarah surah yang kedua nomor ayat 23 24. Wa in kuntum, terlalu cepat. Wa in kuntum fi raibihim. Lama itu kalau begitu. Ada banyak yang mau disampaikan. Waktu kita hanya 20 menit. Kalau lebih 20 menit jamaah akan marah dengan saya. Jadi Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 23-24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Kalaulah kalian ragu dengan ayat yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratim min mislih. Kalau Nabi Muhammad bisa, kalau kalian mengatakan Al-Quran buatan Nabi Muhammad,
Kalau Nabi Muhammad bisa membuat ayat, kalian bilang tentu juga kalian bisa membuat ayat yang sama. Fa'tu bi suratim mim misli, buat satu ayat saja, satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ditantang, kalau kalian ragu Al-Quran itu bahwa bukan dari Allah tapi buatan Nabi Muhammad, ini ayat ini ditujukan pada orang kafir, maka buatlah satu surat saja dari Al-Quran. Ada orang yang menerima tantangan ini, ada. Namanya Musailamah. Nama dia Musailamah. Karena dia pembohong, dibuatlah gelar di ujungnya Al-Kazzab. Nama dia Musailamatul Kazzab. Musailamah si pembohong. Sama dengan Abu Bakar, karena dia jujur, di ujung namanya ada nama gelar. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya Musailamatul Kazzab. Dikarangnya lah satu surat. Suratnya begini. Al-filu mal-filu wa ma adaraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Ini dia mau menyerupakan dengan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adara. Dia buat al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adaraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah itu punya belalai yang sangat panjang. Walahu zail, dia punya ekor. Tak usah turun ayat, orang udah tahu gajah model begitu. Berarti dari substansi makna ayat ini tak ada makna yang dibuat oleh Musailamatul Kazzab, tidak ada faedah sama sekali. Jadi intinya keistimewaan Al-Quran yang keempat, Allah menantang kepada siapa saja yang meragukan satu surat saja buat macam Al-Quran kalau kita ragu dengan Al-Quran. Ulang ya. Keistimewaan pertama Al-Quran, solat kita tak sah kalau tidak membaca Al-Quran. Tadi di hadis Nabi dan Al-Hijr surah 15 nomor ayat 87. Yang kedua, bahwa jamaah yang mulia, isi Al-Quran tak ada yang bertentangan. An-Nisa surah keempat nomor ayat 82. Saya bacakan ayatnya. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tak memikirkan Al-Quran? Kenapa? Walau kana, andaikan Al-Quran itu min ghairi indillah, bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kasira, mereka akan mendapati di dalam ikhtilaf. Apa ikhtilaf? Kontradiktif yang sangat banyak. Buktinya di satu ayat Allah mengatakan Allah Esa, di ayat yang lain juga tetap Allah itu Esa. Datang jamaah protes, Pak Ustadz, kalau memang Esa, kenapa Quran menggunakan kami? Gitu kan? Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Esa itu satu. Kalau kami satu atau banyak? Kenapa Quran menggunakan kami? Kata Ustadz bilang Esa. Begini, dua penafsiran. Penafsiran pertama, ketika Al-Quran menggunakan kami, artinya muazzam nafsah, untuk membesarkan diri, namanya muazzam nafsah. Contoh, berpidatolah seorang gubernur di podium. Apa kata dia? Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang pencapaian pembangunan kita. Kata dia, berdirinya kami di sini. Yang berdiri berapa orang? Tapi kenapa dia bilang kami? Untuk membesarkan diri. Penafsiran yang kedua, kenapa Quran menggunakan kami? Dalam satu perbuatan itu ada yang ikut andil atas izin Allah yang lain. Contoh, kami menurunkan Al-Quran. Dalam hal penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ada yang terlibat selain Allah? Ada enggak? Ada. Siapa? Atas izin Allah, maka digunakan kami. Bukan berarti Allah itu banyak, tapi itu dua penafsiran. Pertama, muazzam nafsah, membesarkan diri. Yang kedua, ada yang ikut andil atas izin Allah dalam perbuatan itu. Intinya pertama, tak sah solat kalau tak membaca Al-Quran. Yang kedua, isinya tak ada yang kontradiktif. Yang ketiga, Allah berjanji akan menjaga Al-Quran. Apalagi yang keempat, Allah menantang siapa saja yang meragukan Al-Quran untuk membuat satu surat semisal Al-Quran. Yang kelima,
Al-Quran Allah berjanji mudah untuk dihafal. Mana ayatnya Pak Ustadz? Nama suratnya Al-Qamar, urutan surat 54, nomor ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan orang untuk menghafal Al-Quran. Apakah kalian tak mengambil pelajaran? Banyak di antara manusia umat Islam yang hafal dengan Al-Quran. Bahasa Arabnya menghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas hafal dia semua. Dipejamkannya mata nampak Ali Imran, dipejamkannya mata nampak An-Nisa. Itu yang hafal Quran. Kalau kita pejamkan mata nampak mie ayam, pejamkan mata nampak bakso. Jadi jamaah yang mulia, inilah poin pertama, 5 keistimewaan Al-Quran. Dan salah satu keistimewaannya, tak pernah bosan telinga kita ketika mendengarkan Al-Quran. Mana buktinya? Dalam sehari semalam kita sholat 5 kali. Ibu-ibu sepakat? 5 kali ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang 5 ini berapa rakaat semua? 17. Berarti otomatis dalam setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah. Karena tadi tak sah solat kita kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. 17 kali Al-Fatihah kita baca berulang-ulang dalam sehari. Kalau sebulan berapa? 30 hari. 30 kali 17, 510 kali Al-Fatihah kita baca dan kita dengar sebulan. Setahun berapa hari? 365 hari kali 17, 6.205 kali. Kenapa Ustadz pintar kali menghitungnya? Di rumah saya hitung dulu. Jadi 365 kali 17 sama dengan 6.205 kali. Dalam setahun kita membaca Al-Fatihah dalam sholat wajib saja. Kalau misalkan usia ibu sekarang 60 tahun, umur ibu 60, wajah ibu macam 59. Awet muda ibu itu karena dia sering memakai MS Glow namanya. Jadi kalau sudah 60 tahun, potonglah 10 tahun masa anak-anak, 50 tahun kita sholat kali 6.000, 300.000 kali kita membaca dan mendengar surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah kita pernah bosan dengan Al-Fatihah? Ketika sholat imam Allahu Akbar, datang kita Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Pernah? Jadi poin pertama, keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Ibu-ibu udah mengantuk? Udah? Saya khawatir tadi masuk pintu dibacanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Asal baca doa itu. Kita yang hadir ini beda-beda pahalanya. Yang mendengar ceramah dengan main handphone itu beda pahalanya. Yang duduk biasa dengan duduk bersandar, ibu, itu pun beda pahalanya. Al jaza ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal seseorang. Poin kedua, terakhir nih, kalau tak sempat 3, 2 aja kita sampaikan. Apa keistimewaan bagi orang yang membaca Al-Quran? Yang pertama, pahala dihitung per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu asru amsalihah, satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Ulang, man qara'a harfan min kitabillah, orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran sama dia mendapatkan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi walakin alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mim satu huruf. Alif lam mim berapa? Toha 2, Yasin, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi yang pertama, pahala dihitung per huruf. Maksudnya di Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maknanya
harus ada tekad azam di hati kita, minimal sekali di bulan Ramadan ini saya harus khatam Al-Quran, karena keistimewaannya sangat banyak. Yang pertama tadi, pahala dihitung per huruf. Yang kedua, Ustadz, kalau kita membaca lancar, membaca terbata-bata, adakah perbedaannya? Ada. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Bapak Ibu, kita hafal ya. 5 alam yang ditempuh manusia. Berapa? 1. Alam roh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam barzah. 5. Alam akhirat. Udah hafal? Oke, 1. Alam roh. 4. Alam barzah, alam kubur. 2. Alam rahim. 5. Alam akhirat. Di antara yang 5 ini, kita besok berbangkit di alam yang mana? Terserah Pak Ustadz, yang penting bukan alam mayang. Yang kelima lah, alam akhirat. Orang besok ketika berbangkit dia heran, ditengoknya di depan malaikat, kiri kanan malaikat, di belakang juga malaikat. Ya Allah, kenapa saya berbangkit dengan para malaikat? Karena engkau mahir dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya Rabbal. Apalagi keistimewaan yang membaca Al-Quran, kalau terbata-bata dapat 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi. Kalau ada orang baca Quran terbata-bata, maka di ujung hadis walahu ajroni, dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala belajar, pahala kedua pahala membaca. Ingat ya, yang pertama tadi pahala Al-Quran dihitung per huruf. Kalau kita terbata-bata baca Quran, hurufnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak kan? Normal. Wattini wazzaitun. Coba terbata-bata. Watti rupanya kacamata tinggal. Tak nampaklah nenek itu Al-Quran. Kalau Quran tak nampak. Kalau surat tanah jelas sama dia. Kurang 5 meter nih. BPN kok. Jadi jamaah yang mulia, ini maksudnya Bapak Ibu memotivasi kita. Apalagi yang keempat, Al-Quran memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kuliah subuh kemarin saya sampaikan ini. Dengan handphone, smartphone, smart cerdas, phone handphone, smartphone handphone cerdas. Orangnya tergantung. Jadi dengan smartphone tangan kita berpisah paling lama 7 jam. Itu pun karena tertidur. Iya kan? Mau tidur pegang handphone. Pas bangun tidur apa yang pertama dipegang? Handphone juga. Bahkan dia udah mau pergi jalan-jalan nih ke Sudirman sama kawannya buka bersama. Di tengah jalan kembali dia pulang. Maknya nanya, kok kau pulang? Kata dia, handphone ketinggalan. Maksudnya gara-gara handphone tinggal, tak jadi kita berangkat. Maksudnya dengan handphone tak bisa kita berpisah. Padahal yang memberikan syafaat di hari kiamat bukan Samsung, bukan juga Somai, bukan juga Pipo, Oppo, tapi yang memberikan syafaat adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Di hari kiamat kelak akan datang Al-Quran memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ibu-ibu udah bosan? Belum ya? Sabar ya, ini ada 8 yang saya sampaikan. Yang kelima, keistimewaan Al-Quran, yang mendengarkan saja mendapatkan pahala. Al-A'raf surah ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang yang baca Quran, yang kita lakukan 2. Pertama, fastami'ulah, dengarkan dia. Wa ansitu, diam. Ketika sudah diam dan dengar, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi keistimewaan yang keenam, Al-Quran menjadi obat. Al-Isra surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an,
kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, dia itu sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, penenang jiwa bagi orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, keistimewaan membaca Al-Quran. Hadis Nabi nih, khairukum, sebaik-baik engkau, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allama, dan mengajarkan Al-Quran. Terakhir, yang kedelapan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, masjid. Berarti syarat pertama mereka berkumpul. Yatsluna kitab Allah. Syarat kedua, mereka membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran. Syarat ketiga, wa yatadarusuna fima bainahum, dan mereka mengkaji isi yang ada di dalam. Syarat pertama tadi berkumpul di masjid. Syarat kedua membaca ayat Al-Quran. Syarat ketiga mengkaji isi Al-Quran. 3 yang kita lakukan, 4 balasan dari Allah. Apa balasan pertama? Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hatinya. Waktu membahas di masjid, tenang hati ibu itu. Saking tenangnya, kepalanya menunduk, mata terpejam. Tenang berarti. Wa ghasyiyahumur rahmah, diliputi Allah rahmat. Wa haffat bihimul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah, dibanggakan Allah di sisi para malaikat. Ini daripada keistimewaan membaca Al-Quran. Nanti kalau suami atau istri di rumah nanya, apa isi pengajian? Bapak ibu jawab 2. Apa yang 2? 1, keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan membaca Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran kata Ustadz tadi 6. Keistimewaan membacanya ada 8. Apa yang 6, apa yang 8? Kata suaminya, entahlah, yang penting kan balas semuanya. Mau apa ke entahlah hadirnya. Jadi jamaah yang mulia, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini bisa memotivasi kita untuk bisa menghatam Al-Quran minimal sekali selama di bulan Ramadan ini, insya. Terakhir, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa. Kita tadi nih berpuasa ada 2 kegembiraan. 1, farhatun indal iftar, kegembiraan ketika berbuka. Bapak ibu bahagia nggak waktu berbuka? Bahagia. Padahal masih jam 6, kita sudah siap-siap mendengarkan radio di masjid, siaran langsung dari An-Nur. Jam 6 pertama ceramah dulu kan. Kalau boleh jujur, bagi kita ceramahnya nggak penting. Karena yang kita tunggu bukan ceramahnya tadi, beduknya kita tunggu itu. Habis ceramah mengaji kan? Pas habis mengaji, la'allakum tashkurun. Semua orang sepekan baru kompak. Shadaqallahul azim. Kenapa kita menyambut? Karena kita bahagia menyambut mau berbuka. Cuma yang membuat kita tak bahagia tadi, orang ngomong, saya ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya hitung loh, 5 orang yang ngomong itu. Saya ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Nambah-nambah durasi Bapak itu. Kegembiraan kedua orang berpuasa, wa farhatun inda liqa'i rabbi, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu semangat, qiyamul lail selalu kita semangat, membaca Al-Qur'an selalu kita semangat, sehingga besok waktu Idul Fitri kita termasuk minal aidin, tergolong hamba-hamba Allah yang kembali suci, wal faizin, dan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya mohon maaf ceramah terlalu lama, tapi walaupun cuma 30 menit, tapi ceramah ini insya Allah tajam, aktual, dan terpercaya. Terima kasih. Salam SCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.